Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya di Psikologi Menjawab. Nah, kali ini saya akan sampaikan tema terkait bagaimana sih menangani anak yang sering mukuli temannya ataupun mungkin sering mukulin orang lain ya. Nah, sebelum lebih lanjut, silakan untuk subscribe ya channel Psikologi Menjawab, karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Oke ya, dan juga bunyikan loncengnya sehingga ketika ada update video-video terbaru dari Psikologi Menjawab bisa langsung dapat informasinya. Nah, baik, saya akan lanjutkan. Ini pertanyaan yang masuk ke Psikologi Menjawab. Situasinya adalah ada seorang guru yang dia sharing pada Psikologi Menjawab. Guru ini masih guru PAUD ataupun TK ya. Nah, situasinya adalah ada banyak orang tua yang mengeluhkan kalau anak-anak mereka yang masih usia PAUD ataupun TK itu sering mukul ya, sering mukul, baik itu ya terutama kalau di rumah berarti ke ibunya ataupun ke ayahnya ya. Nah, dikhawatirkan kalau kemudian itu terjadi di sekolah gitu. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Nah, sampai sekolah ini kemudian memiliki inisiatif, karena nggak semua bisa dijawab, mencoba untuk kemudian bikin semacam seminar ya, parenting, yang menghadirkan psikolog untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, melalui video ini saya berusaha untuk membantu, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi yang mengalami problem yang mirip atau sama. Nah, apa yang kemudian terjadi ketika ada anak usia PAUD yang dia mukul-mukul orang tua atau temannya? Sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, penjelasannya adalah usia anak TK itu adalah usianya disebut dengan secara kognitif ya. Ada yang praoperasional ataupun kemudian operasional konkret. Artinya apa? Ya, menurut PAC ya, anak itu belum bisa berpikir secara abstrak. Artinya apa? Anak di sini yang ngikuti aja apa yang dikatakan oleh orang tua ataupun orang yang lebih dewasa, tanpa kemudian bisa, kalau orang dewasa kan bisa mencerna dulu sebelum bertindak. Kalau anak-anak ya diserap begitu aja. Atau kalau penjelasan secara neurologis, yaitu masa yang disebut golden age. Apa aja yang kemudian masuk karena akan diserap secara cepat, baik itu memori ataupun ya apa sajalah. Sehingga kemudian tidak jarang ada anak-anak yang dia istilahnya menirukan ya dengan lincahnya, dengan cepatnya tayangan-tayangan yang ada di TV ataupun di media sosial. Ya, pertama adalah kenapa sih dia bisa mukul gitu kan? Satu, dari anak memang dia punya potensi. Dia punya potensi yang luar biasa di usia itu untuk menyerap informasi. Nah, bisa saja informasi yang masuk itu nggak pas, nggak benar ya. Misalnya mungkin ya nonton film-film yang berhubungan sama kekerasan tetapi tanpa didampingi oleh orang tua. Itu ya, maksudnya kekerasan apa? Ya kan ada misalnya ada istilahnya apa ya, superhero terus bertempur dengan dengan monster. Nah, memang ini perlu didampingi, perlu dijelaskan gitu ya. Jangan-jangan anak menerima secara mentah-mentah begitu saja dan kemudian nganggep pokoknya hal yang dia nggak suka itu sebagai musuh, atau di kepala dia bahkan mungkin dianggapnya monster sehingga harus dilawan gitu. Nah, di sini maka orang tua perlu untuk kemudian memperhatikan apa yang kemudian ditonton oleh anak. Ya, kalau itu berhubungan dengan media sosial ataupun televisi atau tayangan televisi, jadi penting untuk kemudian orang tua mendampingi, jelaskan itu maksudnya gini loh, ini gitu ya. Terus kemudian juga mungkin bisa aja melalui games ya. Tidak bisa dipungkiri bagaimana kemudian gadget itu punya peran yang luar biasa. Hal positifnya bisa digunakan untuk media pembelajaran, tetapi tantangannya ya, terutama kemudian kalau anak-anak yang memang belum
belum bisa berpikir secara logis, nanti nyerap-nyerap aja tapi tanpa kemudian ada pertimbangan-pertimbangan, bisa aja kemudian mungkin ada game-game tertentu ya, entah itu mungkin dilihat di YouTube atau kemudian memang bawaannya dari handphone itu sendiri, entah disengaja atau tidak ya, dibuka oleh anak. Nah, oke. Ya, bagaimana kemudian dampaknya? Ya, kami atau psikologinya pernah mengupasnya, menghadirkan dengan psikolog Bang Muiz dan juga Mas Aji ya. Nanti bisa dikepoin lah. Kalau enggak nanti saya cantumkan di notes atau di catatan. Nah, itu ternyata punya dampak gitu ya. Bagaimana kemudian anak itu menyerap itu, namanya istilahnya apa ya? Ya nyerap begitu aja, ditiru begitu saja. Gitu. Tanpa kemudian ada proses namanya imitasi ya. Jadi niru gitu aja tanpa kemudian ada proses olah berpikir. Ini orang tua perlu perhatikan. Satu fakta yang menarik yang pernah dicurhatkan oleh orang tua pada saya di satu sekolah adalah anaknya ini masih usia kecil, ya usianya usia TK ataupun PAUD. Dia kebingungan kalau anaknya ini kok sampai rumah itu ngumpat-ngumpat, mengeluarkan kata-kata yang itu tidak bagus lah secara etika, dan itu di rumah nggak pernah lah dan nggak mungkin kan menyampaikan seperti itu ataupun mencontohkan. Nah, ketika dirunut-runut ternyata dia mendapatkan kata-kata ini kan ditanya ya, sampai kemudian anaknya ini menjawab didapatnya itu dari orang yang lebih dewasa, dari teman main dia. Dan teman main dia ini ternyata ya di situ kebetulan ada pekerja-pekerja yang mungkin dari luar kota atau yang orang lebih dewasa gitu. Mungkin ada misalnya anak kecil ini ya, jadi ngomongin sesuatu yang sebenarnya itu jorok, yang sebenarnya itu negatif, dan anak ini menirukan dulu saja, dia nggak paham, dia sebenarnya nggak paham maksudnya. Tuh, pokoknya ketika ngomongin itu seneng, orang lain seneng ketawa, dan itu mungkin anak mendapat semacam reward di situ, satu kebanggaan karena didapat apresiasi kan, diketawain berarti lucu, berarti diterima. Dan itu dia bawa ketika ada hal-hal yang nggak baik yang dia nggak inginkan, dia ngumpat-ngumpat, dia keluarkan kata-kata yang jorok, dan orang tuanya kan kaget, dari mana anak ini dapat itu? Artinya apa? Kalau kita tinjau nih, anak benar-benar melakukan namanya imitasi, ya dia nyerap gitu aja. Imitasi itu nyerap, ya niru gitu aja tanpa kemudian ada proses berpikir. Makanya kan ada juga nih kasus penelitian terkait sama kekerasan yang hubungannya sama media, dan itu terbukti bahwa tayangan-tayangan yang kemudian berhubungan sama kekerasan itu ditiru oleh anak ya, dan itu kemudian dalam tanda kutip dipraktekkan oleh anak. Maka dari sini perlulah kita orang tua secara bijak ya untuk mendampingi anak ketika dia menonton apapun itu yang mungkin kita anggap memang tayangannya anak-anak ya, superhero anak-anak, tapi di dalamnya ya nggak sengaja kan ada kekerasan di situ kan, artinya superhero lawan orang jahat. Kalau ini nggak dimaknai secara tepat, tidak dibantu, oh itu orang jahat, dia seperti ini, kamu jangan melakukan, terus kemudian adakah cara lain yang kemudian untuk menyelesaikan masalah gitu. Ya kan solusinya adalah gebrak-gebruk gitu. Ya kalau seperti itu kan dengan berubah terus kemudian langsung nih dalam tanda kutip bertarung atau gulat atau bertempur atau apa. Padahal kan ada solusi yang lain, bahwa misalnya kalau ada masalah ya didiskusikan, diomongkan gitu ya. Nah berikutnya bisa saja kemudian kenapa anak melakukan itu. Nah ini yang penting nih ya, yang penting buat kita sebagai orang tua ataupun pendidik. Saya juga masih belajar ya, terus kan saya masih belajar psikologi mendidik anak itu pelajaran seumur hidup. Terkait apa? Terkait sama kita itu mengenali emosi, manajemen emosi, dan itu kita kadang nggak dapatkan itu ya. Gimana sih kita sebenarnya mengakui perasaan kita, oh aku ini sedang marah,
Berarti kalau marah aku harus apa? Aku harus gitu. Nah kadang orang tua itu pun tidak menyadari gitu. Kan ada banyak ya orang tua yang kemudian atau orang dewasa lah, dia marah-marah keluar seluruh kata-katanya, yang kemudian ketika sudah lega ataupun seolah-olah semua udah keluar, yang baru sadar, ternyata aku menyakiti orang lain gitu. Ternyata itu berbuat nggak pas. Pernah saya bahas kan di compassion ya, compassion inner child, mungkin aja itu berhubungan sama inner child-nya orang tua. Terus kami pernah bahas juga psikologi menjawab dengan menghadirkan Coach Kiki ya, terkait sama mindfulness parenting ini penting. Nah, gimana sih kita mengenali perasaan kita sendiri dulu untuk kemudian kita manage dan mengajarkan perasaan itu ke anak. Ini pelajaran tentang olah rasa ini yang boleh dibilang mendapat porsi yang seolah-olah masih kurang ya. Olah pikir ya di sekolah mendapatkan itu, bahkan orang tua menuntut anaknya untuk kamu harus pintar, kamu harus belajar, yang sebenarnya adalah olah pikir kan. Terus olahraga, ya ada pelajaran terkait sama olahraga. Di sekolah kan ada seperti itu, dan kita juga istilahnya dengan aktivitas sehari-hari udah olahraga. Tapi olah rasa, bagaimana sih mengolah rasa? Dan ini tuh nggak mudah. Kadang orang dewasa pun, ada banyak orang dewasa yang tidak bisa mengolah rasa kecewa sampai ambiar gitu kan. Sampai kemudian ada yang sampai gantung diri. Pernah saya bahas juga terkait sama depresi tadi ke poinnya. Nah, olah rasa ini bagaimana sih mengenalkan anak tentang rasa? Dan kemudian memberikan alternatif bagaimana mengekspresikan rasa, terutama pada anak. Ada satu situasi ini real terjadi ya. Ada seorang anak, kalau misalnya waktu itu kelas 1 ya, intinya masih usia yang sangat kecil sekali lah, kelas 1, ya kayaknya kelas 1 ya, misalnya kelas 1. Ini anak ini tuh menciumi, anak dia cowok, dia menciumi para cewek-cewek, anak-anak cewek gitu. Nah gurunya kan ya, ini kok bisa seperti ini? Secara sosial ya masalah itu. Tapi kemudian ketika ditangani, diketahui bahwa ternyata ya anak ini meniru orang tua dia. Orang tuanya mengungkapkan perasaan sayang pada si anak ini dengan apa? Dengan mencium si anak ini. Dan itu satu bahasa yang diketahui anak. Oh ternyata kalau sayang itu wujudnya adalah dicium gitu. Dan itu diperhatikan oleh anak. Berarti kalau saya sayang sama seseorang, saya cium itu. Artinya apa? Ya ini terkait sama usia anak-anak yang memang boleh dibilang masih berpikirnya satu dimensi ya, unidimensional thinking. Jadi hanya bisa melihat satu perspektif, nggak bisa ada alternatif yang lain. Maka penting nih untuk kemudian mengajarkan anak tentang alternatif. Apa itu? Misalnya yang pertama terkait sama emosi. Ada nggak kemudian jalan lain selain kemudian mengekspresikan itu? Selain kemudian mungkin menendang atau memukul, yang itu kemudian membuat orang lain misalnya nggak suka atau nggak nyaman. Ada nggak cara lain? Yaitu dengan apa? Mengungkapkan. Ya, latihan untuk mengungkapkan. Bunda, aku ini marah, aku kesel, nunggu lama, seperti itu. Jadi mengungkapkan rasa kecewa, perasaan dia, dan mengungkapkan ini kan akan bikin lebih lega gitu ya, dan tidak kemudian langsung dilampiaskan dengan tindakan ataupun pukulan. Maka di sini perlu untuk kemudian ada. Kadang ini kita sendiri tuh orang dewasa masih kesusahan juga gitu. Artinya apa? Ketika kemudian kemarahan yang ada di dalam perasaan anak ini dicarikan cara lain selain kemudian katakanlah memukul ataupun menendang. Apa itu? Mengungkapkan. Ya, tentu dengan mengungkapkan ini orang tua juga harus memberikan feedback atau umpan balik yang memang mendukung keberhasilan anak gitu. Aku ini kecewa bunda, aku ini marah ya. Aku tuh pengen
pengen ayah tuh nemenin aku, ya udah ditemani, dan itu lega. Seringnya adalah kadang kita itu anaknya lagi marah, dia tidak mengungkapkan, terus kemudian melampiaskannya secara tindakan, mungkin memukul atau menendang. Orang tua melihat situasinya bukan karena apa sih penyebab yang terjadi, apa yang dia inginkan, enggak, tetapi melihat memukul itu satu masalah yang kemudian di zoom ya, dan menganggap anak ini nakal seterusnya. Maka kita sebagai orang tua perlu melihat apa yang sebenarnya dimaui anak. Penting juga untuk kita tanya ke anak, apa yang kamu mau nak sebenarnya, apa yang kamu mau sampaikan nak, ya. Ini untuk coba untuk diajak. Nah inilah situasinya, termasuk kemudian bisa saja di masyarakat kita, kita tahu di zaman-zaman sebelumnya ya, ada situasi di mana kekerasan itu orang bakar tempat-tempat umum, ada penjarahan dan seterusnya. Karena apa? Karena disumbat yang namanya orang berpendapat. Orang tidak bisa mengekspresikan perasaannya, orang tidak bisa berdemonstrasi, kebebasan untuk berbicara sempat di negeri ini di istilahnya apa ya, dibatasi, sehingga kemudian ada kesempatan orang tidak bisa menahan lagi yang diekspresikan. Itu yang terjadi, sempat terjadi ya. Nah kita tentu tidak berharap nih pada diri anak-anak seperti itu. Bagaimana kemudian kita membuka keran-keran diskusi, dialog, mengungkapkan perasaan gitu kan ya. Dan ini luar biasa nih ya, pelajaran yang menurut saya nggak ada hentinya. Termasuk kemudian ketika anak senang gitu, oh kamu lagi senang ya anak, coba ceritakan apa yang kamu rasakan. Oh kamu lagi kecewa ya, gimana cari sekolahnya. Di sini penting untuk kemudian orang tua dan anak itu berdialog, sehingga kemudian tidak perlu yang namanya ekspresi-ekspresi secara fisik. Ketika memang ada omongan-omongan kan, ketika ada diskusi. Dan di sini sampai level ini saya sendiri secara personal memahami, ketika kemudian ada orang marah-marah, orang mengumpat, bagi saya ya itu satu level yang ya lebih baik lah dibanding kemudian dia melampiaskannya secara fisik ke orang lain, ya kan? Itu ya mungkin kemudian perlu diarahkan aja, marah-marah itu jadi semacam dialog. Nah, apa yang kemudian terjadi, ada negosiasi, apa yang diharapkan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya garis bawahi, situasi yang terjadi bisa aja dari karena imitasi dari apa? Mungkin dari gadget, atau mungkin dari tontonan televisi, atau mungkin dari lingkungan sekitarnya itu terjadi. Maka penting nih buat orang tua memberikan pendampingan ke anak terkait sama gadget, games dari isinya, kemudian televisi, dan juga kemudian lingkungan sekitar. Pastikan bahwa lingkungannya memang positif ya. Kan peribahasa mengatakan siapa yang bergaul sama minyak wangi akan kena wangi, yang bergaul dengan api dia akan kena apinya. Pastikan lingkungannya positif. Kemudian berikutnya bisa aja kemudian nih kemarahan ini karena anak tidak memiliki cara yang lain untuk mengungkapkan perasaannya, rasa kecewa atau marahnya. Maka untuk memahami itu perlu adanya diskusi dengan orang tua atau dialog dengan anak, apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya, sehingga kemudian anak tidak perlu sampai melakukan tindakan yang fisik karena semua sudah terungkapkan kan. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketika memang apa yang kami sampaikan oleh psikolog belum jelas, bisa diskusi, ataupun saya menyarankan dan merekomendasikan untuk bisa sharing atau berkonsultasi dengan psikolog yang terdekat, sehingga kemudian benar-benar memahami masalahnya dan kemudian bisa memberikan solusi yang tepat. Ya, itu dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.